lagi ke channel IT Jalan Pintas. Kali ini kita mau membuat sebuah project dari bahasa pemrograman VB.NET. Di saat ini kita pakai Visual Studio yang versinya 2019. Jadi nanti terakhir itu ada Visual Studio versi 2023 yang community, itu yang terbaru. Nanti untuk video selanjutnya saya akan buat itu, tapi untuk yang sekarang kita buat dulu yang ada, yang Visual Studio 2019. Caranya hampir mirip, cuma 2023 itu lebih lengkap. Nah, di sini aku pakai yang versinya Enterprise, jadi lebih lengkap daripada yang versi Community. Tinggal kita jalankan aplikasinya setelah instalasi. Untuk instalasinya sendiri ada di video yang lain, nanti akan saya upload juga. Nah, di sini instalasi membuat projectnya mudah ya. Kita spesifik aja menggunakan Visual Basic.NET yang menggunakan framework Windows Form, .NET framework. Jadi kan ada itu yang ASP.NET, kita masuk dulu aja ke .NET framework yang kegunaannya itu untuk Windows Form di OS Windows. Di sini setelah kita buat create new template, di sini ada templatenya, ada banyak ya, tinggal pilih bahasa. Di sini ada bahasa, platform, sama project types yang kita bisa pilih. Bahasa kita pakai aja yang bahasa VB.NET atau Visual Basic. Nah, kemudian platformnya kita pakai yang Windows saja. Terus all project types-nya tidak usah dipilih, jadi nanti akan memfilter sesuai pilihan yang kita pakai. Nah, di sini muncul Visual Basic dan Windows. Terus kemudian kita pilih yang Windows Form, bukan yang ASP.NET. Jadi kita scroll ke bawah, project itu akan dideploy ke mana aja. Contohnya di sini dia menggunakan bahasa Visual Basic, kemudian dia OS-nya Windows dan desktop. Jadi project yang kita buat itu tidak bisa dideploy di Linux maupun ke web, jadi hanya Windows dan desktop saja. Kayak program kasir kayak gitu yang hanya diinstal di komputer Windows. Nah, kemudian apakah ini bisa connect dengan website atau menggunakan internet? Nah, itu bisa. Itu untuk video selanjutnya, jadi nanti kita bisa pakai API juga. Terus kita lanjutkan, klik next aja. Nah, di sini akan muncul project name, location, sama solution name. Project name itu nama project kita, lokasi ya itu lokasi di mana source code itu akan disimpan. Terus kemudian solution itu nama solusinya. Nah, di sini saya langsung aja ya, jadi tutorialnya untuk pembuatan project itu langsung saja, jadi tidak perlu penjelasan apa itu Visual Studio atau apa itu VB.NET. itu akan saya taruh di video yang lain, jadi nanti bisa dicari. Nama projectnya itu example VB.NET. Terus kemudian lokasi dari source code nanti akan tercreate atau terbuat. Nah, di sini ada target framework. Kalau kita pakainya Windows Form itu dia pakai .NET framework ya, jadi .NET framework dari SDK yang sudah kita pasang. Di sini di lokal itu terpasang .NET Core 3 sama .NET 5. Yang terakhir itu kalau nggak salah sudah sampai versi 8 kalau nggak salah. Jadi untuk yang 2019 ini standarnya memang .NET 5. Ini memang keterangannya out of support, tapi masih bisa dipakai, itu nggak apa-apa.
Kalau nanti untuk yang 2000 kita pakai Visual Studio 2023 itu nanti secara default dia makainya .NET versi 7. Nah, kita pakai yang .NET 5, terus klik create. Nah, nanti akan muncul tampilan standar dari Visual Basic .NET. Nah, ini sudah muncul. Ini form standarnya dari Visual dari VB.NET yang sudah ada lembar kerjanya. Jadi sebenarnya Microsoft itu membuat lembar kerja yang sederhana, jadi tinggal UI-nya itu tinggal drag and drop, lalu kemudian diisi scriptnya, jadi lebih mudah dalam membuat interface. Nah, untuk kita menambah komponen di interface-nya, di sini ada Solution Explorer sama Toolbox, jadi kita cukup pakai dua itu, Toolbox, Solution Explorer, sama yang satunya itu nanti tindak lanjut dari Solution Explorer, yaitu Properties. Nah, kita coba misalkan ini dijalankan, nanti akan langsung muncul tampilan atau aplikasi yang sudah di compile ya, nanti akan muncul hasilnya. Nah, ini hasil dari aplikasi yang sudah didebug dan di compile, seperti tampilan yang di belakangnya, nama aplikasinya ini form 1. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau merubah nama dari aplikasi ini? Tinggal diklik saja Solution Explorer, kemudian form 1.vb. Nah, itu di klik kanan, form 1.vb itu diklik kanan, nanti ada properties yang paling bawah. Nah, ubah saja teksnya jadi nama aplikasi kalian. Ini contohnya example vb.net. Maaf, contohnya ini example form menu, jadi ini nama aplikasinya example form menu. Nah, terus kemudian kita masuk ke Toolbox. Di Toolbox ini berisi semua peralatan yang digunakan pada .NET 5. Toolsnya ada banyak ya. Untuk .NET 5 kita pakai aja yang All Windows Form. Nah, tinggal menu tools banyak ini tinggal di drag and drop aja, bisa juga tinggal diklik kemudian klik di halaman lembar kerja juga bisa. Contohnya kita membuat button, ini saya drag kemudian saya drop di sini, button langsung muncul. Ini tampilan standar, jadi kalau nanti mau dibuat lebih modern atau lebih interaksinya lebih fleksibel, nah itu juga bisa pakai properties ini. Nah, ini saya coba untuk merubah labelnya dari button menjadi save. Nah, kemudian kita coba untuk menambah text box yang hasil akhirnya nanti seperti interface login ya. Nah, text box di sini saya isi tidak perlu teks ya, jadi name saja yang nanti ke depan dari name ini dari text box yang pertama itu saya buat name-nya username, jadi nanti yang akan dipakai untuk variabel username ini yang akan dipakai untuk di kemudian hari kita isi value. Dan kemudian ini kita buat lagi text box lagi. Nah, ini name-nya saya isi password. Nah, bedanya teks sama name, teks itu biasanya berhubungan dengan interface yang bisa kita lihat. Kalau name itu nanti berhubungan dengan variabel yang kita isi value secara dinamis maupun statis. Terus kemudian kita buat satu lagi label
kita buat sederhana aja. Tambah tool yang namanya label. Kita taruh sebelah kiri, terus ubah aja jadi teksnya jadi username. Nah, kenapa kita tidak pakai name? Karena label untuk saat ini kita tidak perlu merubah, jadi itu statis. Jadi kalau mau statis ya kita pakai teks. Nah, tampilannya seperti ini. Terus ini yang save ini saya ubah aja dari save menjadi login ya, biar tidak ambigu. Nah, sudah jadi ini hanya interface-nya saja ya di video ini, interface untuk membuat halaman login. Kalau ini sudah dijalankan di run ya, di run nanti akan muncul hasilnya, akan muncul hasil sesuai yang kita buat. Contohnya kita coba run. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau aplikasi kita nanti sudah diinstal di komputer klien, itu hasilnya akan seperti ini. Muncul username dengan textbox yang bisa diisi, lalu tombol login. Oke, pada video kali ini sementara itu dulu. Untuk penjelasan yang lainnya yang lebih lengkap tentang penggunaan Visual Studio akan saya buatkan video tersendiri. Dan untuk mengisi script pada halaman login ini nanti saya buatkan video sendiri biar nanti berkesinambungan. Jadi biar durasinya juga tidak terlalu panjang ya, karena nanti lumayan cukup banyak.